ini nauzubillah min zalik ya, tiba-tiba kejadian itu pada diri kita. Iya. Kita diselingkuhin atau apa? Kita pasti kan nggak mungkin peduli sama pembahasan alasan atau kemudian itu kan intinya udah marah aja kan kita. Kok antum emang mau kejadian kayak gini terus diundang-undang? Gimana? Istri antum gini. Rasanya tuh kayak udah gila kali lu. Gue tuh lagi emosi-emosinya nih. Iya. Jadi guys, tiba-tiba nih guys, dikasih topik yang memang sih lagi viral banget. Viral parah, ini di FYP-ku isinya itu semua. Meme-meme juga banyak. Iya. Mengalihkan kasus Sambo pokoknya itu. Sudah seminggu, 2 minggu. Di depan orang lain wajahnya ini, di depan menantu wajahnya. Ada yang diundang si istri tadi, ada yang mantan suami dia minta wawancara, ibunya juga screenshot WhatsApp itu tersebar, pokoknya udah kayak ya itu apa? Yakni kasus perselingkuhan seorang suami dengan mertua. Jadi kayak gitulah. Oh iya. Itu yang suka nongol di jendela ya memenya ya. Iya. Yang dibikin pengabdi mantu dulu. Ada kan pengabdi. Jujur aku selalu skip bagian itu. Iya. Nggak satu pun aku dengerin karena gila nih, ngerti nggak sih? Iya. Kayak apa ya? Nggak, tapi aku mikirnya gini loh. Itu tuh hal yang ya sebenarnya tuh banyak terjadi. Banyak. Dan itu bayi dibuang banyak. Kalau bayi dibuang iya. Yang segila itu yang cuma itu maksudnya aku cuma kadang mikir beginian kok viral lagi gitu. Iya, maksudnya gini. Ya bagus sih karena berarti kita aware sih. Iya. Menurutku masalahnya tuh karena viralin gimana ya? Iya, emang lagi kena gelombang viral aja. Kayak lagi pas apes gitu. Maksudku tuh harusnya udah ditindak selesai gitu loh. Iya. Karena ini tuh geli untuk dibahas. Ini soalnya kayak jadi kayak publik tuh seneng, ngerti gak sih? Iya. Gue ngeliatnya bukan malah publik itu kayak ayo usut tuntas, bukan kayak gitu. Iya. Punya bahan bakar buat ngegibah aja. Gibah, jadi kayak ada bahan. Iya tuh rumah tangga itu tuh. Jadi kayak sampai dikorek ke ininya. Kok kamu gak semangat sih, padahal ini kan bahan mau juga. Geli, lu gak geli? Geli. Enggak, lu setiap orang kan langsung relate ke mertua dia. Iya. Lu kebayang gak gitu? Mungkin kayak, lu jijik sama mertua lu? Di konteks itu iya dong. Di konteks itu iya dong. Masa lu mau berpikir lu melakukan itu? Tapi nggak jijik juga, maksudnya gua hormat. Yang tidak mungkin lah kepikiran selingkuh. Gua orang mertua tuh orang tua. Tetap aja ibu kita. Tapi di konteks ini ibunya juga menjijikkan, ngerti nggak sih? Iya. Paham. Perilaku dia tuh loh. Iya, paham. Emosi loh gue. Iya. Dia tuh bukan tipikal yang tersebar WhatsApp-nya kayak gitu tuh kayak, aduh. Nah itulah aku jujur aja, silakan nih antum pada komen mana. Kalau jujur aku tuh kayak, bahasnya tuh udah kayak, gitu, malas banget gitu. Ngerti nggak sih? Aku dulu kan waktu tinggal di Palembang sering main ke daerah yang terpencil lah, maksudnya yang dari 8 jam lagi dari kota Palembang segala macam, punya kenalan di sana. Dan ternyata yang aku dapat sih jauh sebelum punya ada kasus-kasus ini, nggak tahu nih, aku nggak mau menstereotype, tapi aku banyak dapat kasus di daerah-daerah itu lebih gila daripada kota besar bro. Jadi kayak perselingkuhan tetangga, apa segala macam, anak mengendesmeukan ibunya sendiri. Aku tuh kadang nggak sebenarnya ya itulah itu sensor. Bahasa sensor. Iya, sensor. Nggak, sebenarnya jujur li ya karena nggak tahu sih kalau antum kan bukan orang hijrah ya. Maksudnya ini tuh dijadikan judul-judul film nggak bener tuh udah sering, dan jujur aja karena itu film nggak bener, rasanya biasa aja. Pas jadi kejadian tuh kayak ngerti gak sih? Kayak bete banget gitu, sumpah. Karena ini tuh kasusnya ulikable, At. Iya. Ulikable-nya tuh yang pertama ya. Ini bininya cantik loh, lumayan. Iya, maksudnya itu yang aku masalahin. Netizen itu bahannya banyak. Makanya terus mikir motifnya apa ya kalau gitu maunya ya. Itu yang aku permasalahkan. Yang deketin duluan si mertua apa si cowoknya ya. Itu yang aku masalahkan. Jadinya menurut menjijikkan itu gara-gara itu. Karena semua orang jadinya apa ya, mensinetronkan ini. Jadi panjang episode. Padahal nyata nih. Jadi kayak mulai ini kayak kan dia cantik, apa alasannya gini-gini. Itu kan di luar hukum yang terjadi menurutku loh. Ini tuh udah pelanggaran hukum gitu. Iya kan? Idih. Kayak contohnya nih, kasusnya Sambo. Kita ngikutin kasusnya Sambo kan. Menurutku yang menjijikkan dari kasus itu adalah pembahasan kayak perselingkuhan. Iya, perselingkuhan kayak macam ibu PC cantik aja. Siapa yang itu tuh menurutku jijik, ngerti gak sih? Bahasnya fokus ke hukumnya aja. Dia berarti ada pelecehan gitu. Gak usah dibahas kenapa dia kayak siapa juga yang melecehkan perempuan kayak itu tuh menurutku loh kok jadi dualisme gitu loh.
di satu pendapat kayaknya nggak perlu alasan untuk melecehkan. Itu berarti sebuah pelanggaran, nggak boleh dibahas apakah pakaiannya atau ke apanya. Di sisi lain dibahas, siapa juga yang mau menyelingkuhi perempuan kayak gini. Itu kan berarti dua hal yang itu geli banget sumpah dibahas menurutku. Geli dan sensitif. Iya. Dan kalau membahas kenapanya kok bisa, itu nggak bisa dijelaskan dengan rasional. Dan akhirnya malah menilai cakep enggaknya. Banyak kok kejadian, bahkan aku ada kenalan ya, teman sekolah dulu, yang dia sudah berumah tangga juga kayak kita. Tapi datang nggak hari ini kita bisa panggil? Nggak usah. Kebanyakan nonton. Nggak ada sih. Ya, kita panggil tamu kita. Tapi terjadi ini aku bukan ngumbar aib orangnya, kalian nggak kenal, aku cuma teman. Bukan Yung Ngaji kalau namanya Bukan tidak Ngaji. menghadirkan. Sini ada. Nggak, pokoknya dia cerai. Terus Romi datang. Cerai karena suaminya punya simpenan, istrinya juga punya simpenan. Oh, sama-sama lah. Sama-sama lah gitu. Fair Tapi enough. kalau mau dibilang-bilang, jadi kan ya ini kan temenku ya. Iya, iya. Temen yang lain kan juga mulai ngegibah ngomongnya. Iya. Ih, itu simpenan itu jelek, tau mending istrinya gitu Iya, ya. iya. Itu nggak bisa, bro. Iya, maksudnya? Nggak bisa kalau orang sudah kesetanan gitu ya, orang sudah muncul rasa-rasa begitu, itu nggak bisa di-reasonkan. Yang penting intinya simpenanmu tuh udah nyimpen cewek lain itu udah salah kalau Nah udah ini berarti masalahnya kesetanan menantunya apa mertuanya? Nah, itu aku malas. Itu yang aku malas. Ada orang ini nauzubillah min zalik ya, tiba-tiba kejadian itu pada diri kita. Iya. Kita diselingkuhin atau apa? Kita pasti kan nggak mungkin peduli sama pembahasan alasan atau kemudian itu kan intinya udah marah aja kan kita. Kok antum emang mau kejadian kayak gini terus diundang-undang gimana? Istri antum gini. Rasanya tuh kayak udah gila kali lu. Gue tuh lagi emosi-emosinya nih. Iya, itu hanya mungkin dibahas oleh orang-orang yang nggak punya urusan sama kita, emang kayak itu tetangga gitu. Iya, cuma buat gibah doang. Iya, gibah doang. Gimana tadi tetangga gimana? Antum menikmati sih. Enggak bagus tadi ekspresi. Antum baru tetangga dulu sama Fuad. Iya. Kerasa kan aku gibahin. Iya. Sis tuh sebelahan rumah sama antum. Lihat sis itu. Iya, sis itu. Iya, lagi gibahin. Nah, jadi sedangkan orang yang sedang menjalani masalahnya, baik pelaku, harusnya kan nggak mungkin nikmati. Iyalah. Sederhana deh. Ini tiba-tiba antum dilemparin nih pang ke muka gitu. Itu kan nggak mungkin antum menikmati pembahasan kayak nggak pang dong. Ini plek gitu. Plek ya, plek. Ini jenis apa ini? Kenapa kau melemparkan kepadaku nih? Kayak udah pasti menonjok duluan aja. Terus diundang TV gitu untuk membahas bagaimana dia rasanya dilempar gitu kan gitu. Itu kan kan? Iya. Itu bener sih. Jadi ini pembahasan yang ini kan kasus yang memalukan. Iya. Kasus yang secara hukum agama, adat, hukum negara ini semua ngelanggar semua nih. Tapi ini kok bisa dijadiin cemilan menurutku ya. Itu kayak di print shoot terus viral lagi gitu. Iya, kayak gitu. Menurutku itu harusnya bukan jadi konsumsi kayak gitu sih. Apalagi ini kan kalau kita ngelihat memang nggak harus se ekstrim suami menyelingkuhi mertua sih. Banyak kok misal kasus orang yang hamil di luar nikah atau segala macam ya, yang sensitif yang sebenarnya itu masuk ranah aib keluarga loh. Iya, benar. Kan banyak orang tuh kan punya kasus-kasus yang itu ranah aib keluarga, orang-orang tuh akan berusaha semaksimal mungkin untuk menutup-nutupi loh. Aib keluarga ini jangan sampai tersebar. Misal yang tadi hamil di luar nikah dinikahkan gitu segala macam biar untuk menutupi gitu ya. Aib. Tapi kok ini tuh malah tersebar sampai ke detail-detailnya. Kita kan yang namanya aib itu kan kadang kita semua tuh sudah punya aib. Betul. Sudah syukur-syukur Allah tutupi gitu ya. Jangan sampai malah tersebar dan akhirnya punya kesempatan ataupun kita nggak tahu motifnya apa bisa tersebar sedetail itu, gitu ya. Ya akhirnya aib ini jadi tersebar dan memalukan loh. Betul. Kalau yang aku lihat sih dari komen-komennya, memang arahnya ini membela si. Tadi katanya mau di skip, kok bisa baca komen? Apa aja komen bukan kontennya kan? Komen, aku kan suka komen. Itu kan rada gila. Iya kan. Nggak asik kalau nggak tahu kontennya dulu dong. Nggak, ya justru itu aku bilang. Kalau melihat dari kolom komentarnya, sepertinya si pelaku, bukan korban ini, itu mengalami kesulitan dalam mengelola emosi. Bukan kesulitan korban dalam ini ceweknya ya. Iya cewek ini, si istri ini kesulitan dalam mengusut ke hal ini. Jadi kayak gue nggak tahu masalahnya apa, entah dia kurang bukti di pengadilan, kurang ngerti nih. Tapi semua orang jadi ngeviralin ini, alasannya kayak mari bela si ibu ini, si cewek ini, si istri ini, usut tuntas. Terus apalagi kayak kita dukung dia, pro ini. Iya, paham aku. Aku nggak ngerti masalahnya dia apa, maksudnya kayak kesulitannya dia di mana gitu. Tapi mungkin gara-gara itu orang viral. Ya, gitu, aku bisa memahami kondisi psikis si korban yang si istri ini. Iya. Dia rumah tangganya hancur, keluarganya hancur bro. Iya. Itu kan akhirnya orang tua, bapak sama ibunya itu cerai. Dia juga cerai sama suaminya. Iya. Rusak nih, rusak. Sekaset ini bro. Iya. Iya. Gimana?
rusak side A side B kalau kaset tuh. Di gini kan udah nggak bisa ya. Ulur nggak bisa dimasukin lagi. Balik-balik itu udah nggak bisa lagi. Side A side B-nya udah rusak. Side B iya maksudnya. Rumah tangganya rusak, keluarganya rusak gitu kan. Mungkin namanya orang kalau lagi psikisnya galau segala macam itu pasti ngambil keputusan tuh kadang nggak tepat. Betul. Jadi kadang mungkin akhirnya dia cerita, ini kan mulainya di Twitter. Mungkin kok kamu kayak ngerti banget sih? Lah, mau coba berempati kan. Mencoba berempati. Iya. Kirain pernah langsung ngobrol atau gitu. Menantunya. Gitu ya. Jadi mungkin benar sih. karena lagi begitu kan akhirnya dia mungkin saking bingungnya share ke Twitter, aku lagi punya masalah begini. Yang disayangkan itu justru influencer-influencer yang punya akun besar yang memperluas ini lagi, diundang, di apa, di itu. Ya antum kerja nih ngobrol, di mana? Kalau ngobrol itu yang bermakna. Jadi tadi kita nggak ada makna. Jadi itu ternyata yang itu. Malah ikut gibah. Jadi inilah masa di mana orang itu tidak bisa membedakan mana sebenarnya wilayah privat, mana sebenarnya wilayah publik. Di mana wilayah privat pun itu sangat enjoy untuk dikonsumsi, bahkan dipersilahkan untuk dikonsumsi. Dan itu kemudian ditangkap oleh orang-orang yang notabene hanya memanfaatkan namanya viral, apa segala macam itu. Itu yang menurut saya harus kita sadari. Inilah zaman di mana orang menggiring segala sesuatu apapun bentuknya itu jadi komoditi, gitu ya. Itu yang terjadi. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya di dalam Islam sudah jelas-jelas ya. Wilayah publik itu apa, wilayah apa yang boleh diumbar di publik, apa yang tidak boleh diumbar itu kan di dalam Islam sudah jelas. Mungkin kalau dalam konteks suami istri ya kalimat Allah itu ya hunna libasulahum wa antum libasulahun. Ya, jadi pakaian. Dunia keluarga mana yang boleh diekspos di luar, mana yang tidak boleh itu kan sudah jelas kalau dalam Islam. Nah, tapi zaman ini, era ini, peradaban ini itu tidak begitu. Tetapi mungkin bahasa teknologinya itu algoritma zaman ini adalah siapa yang paling viral, apapun nilainya, baik buruk terserah, maka itulah yang akan diangkat gitu. Itu kan harus kita sadari. Nah, berikutnya ketika itu terus-menerus ada, pada akhirnya biasanya mempengaruhi standar baik dan buruk. Jadi kalau sudah biasa, ya udah biasa aja. Emang itu sudah kebiasaan. Padahal sebenarnya kasus itu kasus yang lain itu banyak dan banyak. Dan itu rusak juga gitu. Bahkan ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah gitu loh. Ada yang amat sangat-sangat parah gitu loh. Nah, itu kalau kemudian terus diviralkan pada akhirnya nanti udahlah biasalah, udah biasa. Pada akhirnya apa? Sesuatu yang tabu itu kalau kemudian terus-menerus digulirkan menjadi sesuatu yang biasa aja. Nah, itu yang kemudian dipesankan oleh salah satunya ulama kita, ustadz kita, aku sangat senang banget mendengar. Enggak. Gus Baha. Itu beliau bilang, sesuatu yang salah itu harus dikatakan bahwa itu salah, apapun yang terjadi. Kalau hari ini kan perselingkuhan itu mulai seolah-olah mulai digerus dikit-dikit gitu loh. Dulu pelacur gitu ya, sekarang jadi PSK, pekerja seks komersial. Jadi dibaik-baikan pada akhirnya secara dulu dulu riba, sekarang interest, bunga. Zina, kalau staycation, BO apa segala macam sekarang tuh ini FWB-an lah, FWB. Enggak tahu Open BO benar. Open BO. Jadi sesuatu yang sebenarnya mohon maaf ya. Kalau saya mengatakan pelacur lonte ya lonte. Supaya orang tuh tahu itu jelek, itu menjijikkan sehingga agama itu bisa berjalan. Kenapa? Karena orang enak sih ngomongnya lonte gitu. Iya, lonte, sundal, pelacur. Apa coba kita cari di lonte, sundal, pelacur, apa lagi? Bicu. Perek. Mampus disensor dah ya. Jadi gitu ya. Iya. Enggak usah disensor menurut saya. Tapi itu ya salah, itu tuh jijik sehingga apa? Anak-anak kita ya, generasi berikutnya itu mengetahui bahwa itu tuh jelek sehingga apa? Mungkin secara agama mungkin mereka belum paham, tetapi secara rasa udah nggak mendekat. Sehingga apa? Dengan memahami bahwa yang salah itu menjijikkan, maka orang akan menghindari itu. Kayak Mbak Abi lah, kita kan sering dari kecil udah dikasih tahu gini-gini, lama-lama udah jijik, terbentuk sendiri kejijikan. Betul. Nah, itulah pentingnya
kalau beliau berpesan bahwa para ulama, cendekiawan itu katakan istilah yang salah ya salah, jangan nggak usah halus-haluskan. Kenapa? Karena dengan menunjukkan itu salah, menunjukkan menjijikkan, itu bisa menjadikan agama itu bisa berjalan betul. Dengan optimal. Nah, peradaban saat ini tuh nggak begitu, gitu loh. Bahkan sesuatu yang buruk itu terus dipoles, diviralkan, kemudian akhirnya jadi seolah-olah it's okay. Yang baik itu sebaliknya. Yang baik segala macam, katakanlah misalnya poligami itu kan baik gitu ya. Poligami dicoba itu kan, cari jelek-jeleknya. Sengaja diambil contoh-contoh kasus yang gagal kayak gitu biar jadi ini ya. Nah, itu yang menjadi pembeda antara cara pandang Islam dengan peradaban saat ini kan. Koruptor gitu, maling. Koruptor itu maling gitu. Aku ngelihatnya dari sudut pandang ini teman-teman. Jadi kayak kasusnya misalkan kemarin Lesti Bilar gitu kan. Itu kan rame tuh di komen. Terus artis apalagi rame di komen. Nah, aku sama istriku nih sedang mengamati itu. Awalnya kita ngerasa kayak, emang lo tahu ya dalamnya apa kayak apa. Jadi ketika tahu ada satu jadi korban, rumor rame, parah nih Bilar, semua aibnya dihumbar tuh Bilar dari zaman dia masih jadi artis yang masih audisi segala macam tuh dia angkat semua tuh dia jeleknya ini nih gitu. Terus Lesti adalah yang begini gitu kan. Yang paling mulia, suci gitu. Ternyata ketika kasusnya adalah mereka damai, heboh lagi orang. Maksudnya kayak parah Lesti gini. Maksudnya gini. Ngerti gak sih? Aku baru ngerti ketika aku digituin. Aku baru ngerti semua orang ini sok tahu. Iya benar. Baik, punten ya, baik yang ngebelanya kayak mati-matian, sama yang ngehinanya mati-matian. You don't even know what happened. Itulah kenapa makanya aku seneng kalau ada orang komen gini, aku nggak tahu apa yang terjadi di belakang, aku hanya mendoakan yang terbaik buat kalian. Itu tuh bagiku kalimat yang tepat sekali. Karena kalian nggak tahu, begini, rumah tangga tuh kan ada aibnya kan. Tentu dia nggak mengumbar semua dong. Cuman yang terekspos di media karena banyak wartawan nyari kejadian itu dan ya udah, kita nggak bisa ngomentarin itu. Jadi kayak tadi ibunya, dikomentarin ibunya gitu. Nanti komentarin istrinya kita nggak pernah tahu apa yang dalam. Masalahnya urusan sama manusia lain itu bisa jadi fitnah. Dan itu di bawah lebih besar daripada kayak misalkan kayak sama Allah kan kita bisa bertaubat ya. Sama manusia tuh lu mau datengin dia. Lu mau minta maaf sama dia gitu loh. Itulah kenapa aku bikin postingan yang kemarin tuh. Ingat gak yang aku bikin postingan slide foto doang, tulisan-tulisan kayak mohon maaf kepada orang yang pernah aku singgung hatinya sampai ngeblokir aku. Itu karena aku sedang dalam kondisi kayak gitu, aku jadi ngerti. Oh, jadi ini rasanya. Nah sekarang aku jadi, orang-orang itu aku mau cari susah banget. Aku minta maaf susah banget. Jadi kalau mau ambil sedikit kisah ya, orang ini kan dulu intinya anak-anak influencer, anak K-pop influencer gitu kan. Aku kan lihatnya di depannya nih, astagfirullah, muslimah, gini-gini. Kan lu julitin. Aku julitin parah, seolah-olah nggak ada baiknya gitu loh. Padahal kan aku nggak kenal dia. Bisa jadi dari 100 hal, satu doang yang aku lihat kan kejelekannya. Aku julitin gitu, soalnya dia nggak punya harga diri gitu loh. Salah, pokoknya gara-gara akhirnya apa? Kita nggak pernah tahu mental seseorang, dia stres dan lain-lain. Dia waktu itu blokir aku. Di titik ini ketika kejadiannya sebaliknya, aku yang diserang gitu, aku bilang gini, orang sok tahu semua nih. Dan itu membuat sampai kejadian ini. Aku bilang, dan di posisi itu tuh kadang ngejelasin juga udah sia-sia ya. Udah sia-sia. Ngejelasin kepada orang yang fanatik bahaya, ngejelasin kepada orang yang udah nggak percaya percuma. Iya kan? Kalimat Ali bin Abi Thalib itu. Emang ya? Iya. Jangan banyak cerita tentang diri kita sendiri karena yang nggak suka kita itu. Ada kaitannya dengan. Yang nggak suka kita itu nggak butuh itu. Yang suka sama kita, yang nggak suka sama kita itu nggak bakal percaya. Yang suka sama kita pun nggak butuh itu. Betul. Makanya itulah kenapa kayak aku ngerasa ya kita tuh diminta husnuzon itu. Iya kan? Kayak tadi tuh ada kejadian lagi nih, Kak aku dikata-katain karena aku hafizoh tapi suka K-pop. Aku bilang orang bisa milih, ih hafizoh kok K-popers? Atau yang kedua, keren ya K-popers tapi bisa hafal Quran. Jadi sudut pandang aja, menurut gue supaya orang tuh maksudnya kayak supaya kita jaga hati gitu loh sama orang. Ini kejadian ini lu tuh nggak kenal loh ini emak anak, lu nggak kenal, lu nggak tahu dia dari entah berantah mana. Apa yang terjadi? Makanya aku satu komen pun nggak keluar aku buat kejadian itu. Melihat pun nggak. Kenapa? Aku takut perasaanku tuh apa ya? Orang zon-zon itu muncul. Astagfirullah masa gini. Nah itu. Batasi diri dari yang kejadian Lesti yang kemarin dan kejadian yang paling banyak ini. Nah itu digiring menurutku ya. Ini cara paling gampang syaitan untuk panen. Satu hal gini ribuan komen. Gibah nasional kan gitu. Jadi kalau emang masalahnya hukum, biarkan hukum yang bekerja. Memang kalau misalkan hukum negara yang bekerja, biarin gitu. Daripada jadi gibah, daripada hal-hal yang kita nggak
nggak tahu ini ujungnya kemana. Kalau itu ranah keluarga orang lain, biarlah diselesaikan oleh mereka. Kita menjaga supaya keluarga kita tidak seperti itu. Tidak seperti itu, betul. Dan mereka kan Muslim juga, bukankah kita harus menutupi aib-aib saudara kita juga gitu? Iya, udahlah maksudnya, nggak usah ngeramein. Aku jujur ya, kejadian Kori di Sawer. Iya. Ada kejadian lain-lain juga dulu-dulu. Itu ada yang nge-DM, gimana menurut Bang Rizky? Iya, benar. Gimana menurut... Aku selalu jawab, kenapa sih kalian itu kalau ada kejadian viral minta pendapatku? Iya. Padahal ustadz lain itu sudah ada yang ngeposting, ustadz gede gitu ya. Udahlah, cukuplah mereka yang punya kompetensi lebih yang ngasih saran. Kita ini diem aja. Kalau mau lebih baik doain, udah diem. Aku punya jawaban template kalau ada yang nanya gitu. Misalkan ada yang viral apa gitu ya. Bagaimana Ustadz cara menyikapi begini? Saya tanya balik, kenapa harus disikapin? Iya, benar. Diemin aja sih. Iya, urusan kita banyak gitu. Iya. Dan orang-orang berilmu, Ustadz, Masya Allah nih, aku ngelihatnya guru-guru kita, ustadz kita nih, itu sangat bijak dalam bersikap. Misalkan ada yang ngomporin ya, gimana tuh, lihat gini gitu ya. Coba lihat postingan beliau-beliau, pasti nggak ngomongin kasusnya, tapi ngomongin sebuah hukum yang andai kata itu benar terjadi, maka inilah hukum yang dipakai. Iya. Contohnya nih ya, kasus bagaimana kemudian hukum berselingkuh gitu loh. Iya. Apa hukumannya? Dia nggak bahas siapa yang berselingkuh. Iya, dia nggak ngomongin oknum. Dia cuma andai kata itu benar, maka kalian sikapi pakai ini ya. Beda banget sama orang yang emang nyari gibah udah. Nunjuk orangnya, ngegibahin, pokoknya kayak ya ngegoreng itu. Nah, orang yang berilmu tuh cenderung nggak mau ngomong oknumnya atau apa. Coba deh Ustadz kalau ditanya di acara event-event gitu ya, ada penanya sesi tanya jawab, pasti bagaimana menyikapi akhir-akhir ini sering gitu ya. Kayak pokoknya harus menuju ke siapa, pasti dia akan ngomong hukum masalahnya aja, nggak ngomong oknumnya, karena bisa jadi keesokan hari terungkap ternyata bukan itu maksudnya dia nggak ngelakuin itu semuanya bisa jadi suatu hari gitu. Mending kita bahas hukumnya sehingga jika suatu hari kejadiannya beda atau di akhirat nanti terungkap nih, Ustadz ini tidak bersalah karena dia memang hanya menunjukkan ini tuh masalahnya tuh ini apa hukumnya ini, sedangkan siapapun yang bermasalah ini berlaku untuk kalian bahkan yang nanya. Bahkan kalian yang nanya, kalau kalian ada kejadian ini hukumnya sama gitu. Itu yang aku bisa tangkap. Makanya harus disadari bahwa di sini tuh ada dua perkara juga. Perkara si tadi tuh mantu mertua sama istri tadi itu perkara sendiri. Perkara sendiri. Dimana di situ aku yakin entah siapa yang antagonis, siapa yang protagonis kita nggak pernah tahu. Tapi juga ada orang yang goreng ini, di mana korbannya adalah yang komentar tadi. Nah itu yang udah jelas antagonisnya yang goreng tadi itu. Dimana kalau memang dosa gibah itu kayak makan daging bangkai saudara sendiri, aku nggak tahu itu bangkainya seberapa banyak karena bangkai dinosaurus. Iya, viralnya sebanyak itu kan. Betul. Kayaknya kita harus sadar bahwa kita jangan sampai, karena gini, ada orang-orang yang typically memang menyadari kemampuan dia untuk mengulik sesuatu yang bakal viral. Iya. Kalau misalkan diceritakan, cerita apa sih yang bakal viral? Misalkan small man with big problems, atau kebalikannya big man with small problem, itu biasanya jadi viral tuh. Nah, tapi kalau kayak gini kan selalu akan kemudian diulik. Ini akan ngundang empati nggak ya? Gitu. Ini akan membuat orang punya sesuatu untuk dibela. Itu ada loh. Pembahasan tentang kayak misalkan kasusnya ini deh, siapa? Yang tukang stick itu? Salt Bay yang kemudian masuk ke tempat lapangan pas Argentina menang itu terus itu heboh digoreng-goreng. Kenapa coba bisa viral seluruh dunia? Ya karena semua orang merasa aku yo pengen kayak kamu, tapi kok kamu enak banget bisa minum itu piala kan gitu. Itu yang rasa itu yang digoreng sama orang. Wah, gitu. Banyak yang gak suka nih, goreng. Gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Dan aku nggak tahu sih itu jenis skill yang berkah atau enggak itu bisa memahami. Iya, dan bisa di peradaban kayak gini itu kayak gitu dipelajari. Ada ilmunya gitu loh. Hanya untuk menggoreng, untuk memviralkan itu aja ada ilmunya. Pemilih diksi kata. Betul. Itu dipelajari. Sementara di Islam itu dipelajari bukan untuk begituan, tetapi untuk memilah ini benar atau salah gitu. Luar biasa ya, terima kasih. Aku udah nggak sabar main itu. Ya gitu teman-teman ya. Jadi dua hal tadi ya. By the way, tapi lu bijak banget loh. Lu kan mengalami yang sama seperti Lesti tadi. Gitu ya. Lu dibanting Bilar ya. Enggak, jadi sederhananya gini. Aku baru ngerti. Bahkan pada hal kebaikan pun kadang orang tuh punten ya. Nggak paham ya? Iya nggak paham. Contohnya nih. Kemana nih kok Gozi nggak pernah kelihatan lagi? Iya. Padahal kan Goci. Iya. Ini nggak salah sih, cuma aku ngerti berarti orang tuh saya tidak tahu itu ya. Se-positive thinking sampai lo ke situ ya gitu loh. So, padahal dalam hatiku aku nggak pernah sevisioner itu namain anakku Gozi, ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Ya, jadi maksudku pada hal baik, pada hal buruk makanya mending jadi orang tuh netral aja. Berhusnuzon kayak gitu ya. Karena banyak deh. Aduh, lu kalau lihat komen yang terjadi tuh. Itu aku sampai nggak bisa berkata-kata. Di kalimatku cuma kayak gini. Sudahlah.
ada yang lihat kok gitu. Karena mau jelasin tuh udah, aku jadi ngerti kenapa banyak artis misalkan tahu ada kasusnya langsung diem. Itu bukan karena nggak mau, benar-benar bingung mau jelasin gimana juga susah udah. Sampai kemarin ada yang datang private kan, ketemu Ustadz Felix kan, artis gede loh, sampai itu kayaknya lagi kasusnya tuh viral, diserang semua netizen. Stres parah, sekeluarga datang ketemu Ustadz Felix mungkin untuk apa? Bilang, konsultasi ya. Gak bisa, emang lu mau ngapain, mau jelasin apa? Mending butuh healing atau apa something. Kayak gitu sih. Jadi dua hal tadi ya. Yang pertama kasus ini jangan ditiru yang tadi, perselingkuhan tadi ya. Dan biarkan kemudian jika ada masalah hukum itu yang diusut. Tadi kamu bilang apa? Kita harus stay netral gitu ya. Apa netral aja tadi kamu? Iya, jadi nggak yang terlalu ngebela sesuatu. Aku maksud Fuad itu menahan diri untuk komentar-komentar. Tapi menurut aku ya, ini pandanganku ya. Ini itu fitrah. Kita punya horizatul bako kan. Ya benar toh. Yang dimainkan kan itu. Kenapa orang mau nyerang? Nah, makanya ada aturan syariat untuk menahan itu. Kul khairun aw liyasmut kan. Nah, buat aku pribadi daripada akhirnya ujungnya dengan dunia segila ini kita harus capek-capek nahan bako kita. Kalian carilah aktivitas yang bikin kalian sibuk sampai akhirnya kalian nggak. Serius nih. Iya bener itu maksud aku. Ini sampai sekarang ya. Siapa tadi Bilar sama depannya? Iya, Lesti sama Bilar. Iya, itu Bilar itu. Aku sampai sekarang tuh nggak tahu mukanya kayak apa. Iya benar. Iya, pokoknya aku nggak mau peduli karena sudah disibukkan sama urusan lain. Karena nggak nyempet gitu. Iya, niatnya. Oh ini, kita panggil Bio. Bukan Yung Ngaji namanya. Kalau tidak, kalau kita tidak bisa menghadirkan. Akhirnya aku tahu. Tembikar. Iya, yang nanti akan lebih besar lagi. Contohnya yang kemarin kita bahas di Sipaling. Ketika semakin banyak circle kita akan semakin menjaga omongan kita. Circle itu apa maksudnya? Circle pertemanan atau kenalan. Fitur di contohnya nih ya, dari sini. Contohnya nih ya, Lesti dan Bilar kenalan. Gak di komen lagi. Iya. Apa nih lama? Mau promo aplikasinya tapi dari ini kan aku nanya kan circle apa? Wah, aku kira circle itu circle itu fitur di aplikasi dari sini. Oh, ada ya. Gak di komen. Aku nggak tahu. Kan ada admin. Iya. Iya, jadi misalkan nih di situ contohnya nih di sini. Aku temen di sini ada di sini nggak ada Lesti. Oh iya. Aku temennya Lesti. Oke. Ketika kasus itu terjadi, aku akan deh, simple. Ada ustadz kan yang dulu kejadian yang antum tuh berkhidmat kepada beliau. Terus beliau kena kasus kan. Antum sembarang ngomong nggak? Enggak lah. Karena kita kenal. Setidaknya ya tadi ya kita tuh ini kita ngerti ya sih? Sulit untuk kita untuk asal ngomong, untuk asal hujat. Makanya aku bilang orang yang asal hujat, fix dia tuh nggak punya hubungan circle apapun dengan orang yang dia ngomongin itu. Karena dia merasa nggak akan ada masalah, nggak akan ada apa. Ada konsekuensi. Tapi ini menurutku konsekuensinya berat. Kalau ini kan urusannya hablum minanas ya? Iya benar. Dan kalau seandainya, misal ya, aku ngegibahin si mertua ini sama suaminya, terus aku banyak juga kan orang yang itu ngupload di sosmednya sendiri loh. Sampai ngomen-ngomen, itu loh kasus itu dihebohin lah segala macam. Kalau seandainya kita kan nggak tahu, ternyata itu fitnah, aku minta maafnya repot loh. Itu dia tadi aku bilang. Aku nggak kenal, nggak tahu, nanti di akhirat. Iya, soalnya kan kalau hubungannya nih udah sama manusia, itu beres, dosanya diampunin kalau aku minta maaf, orangnya maafin loh. Iya. Nah itu minta maaf aja udah impossible, akan repot kan. Maka mending bener menurutku tahan diri aja lah dari begini-begini. Yang kalian, bang gimana pendapat abang tentang kasus perselingkuhan ini? Udah sih, maksudnya. Ngapain ngurusin itu, ngurusin yang lain lebih produktif banyak kok. Iya. Biarlah itu nanti ranah Kementerian Agama yang mau menceraikan siapa-siapa, yang mau memisahkan siapa, udah biar. Iya. Sedangkan mungkin nanti kita bisa bahas ke momen misalkan apa, kenapa sih selingkuh itu bisa terjadi? Kayak gitu lah. Faktor yang makanya, ayo ngaji yuk biar kita tuh memilih pasangan lebih baik lagi. Gitu-gitu, nggak usah ngomongin si oknum dan lain-lainnya itu. Ya. Cukuplah, mari kita bermain selanjutnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Duh, kadung kakiku di atas. Ya, jangan lupa jadi member. Jadi member sih. Cuma 30.000. Segrab.